Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha yang sedang berada di rumah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ustazah berharap semoga dalam keadaan baik serta sehat-sehat walafiat dan sudah mempersiapkan perlengkapan belajar pada pagi hari ini. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pagi hari ini masih bersama dengan Ustazah Hermawati. Kita akan belajar melanjutkan materi kita yang kemarin dengan materi tema 1, hidup rukun. Subtema 2, hidup rukun bersama teman bermain. Pembelajaran 6. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari sejenak kita menundukkan kepala, memohon kepada Allah semoga Allah memudahkan ananda semua dalam menerima pembelajaran-pembelajaran dari Ustazah serta mendapatkan keberkahan darinya. Amin ya robbal alamin. Marilah kita sama-sama melafazkan basmalah dan doa sebelum belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Baiklah, anak soleh dan soleha yang sedang belajar di rumah, sebelum kita lanjut ke materi, kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak soleh dan soleha, yang pertama, lewat video ini, siswa dapat menuliskan kalimat ajakan dalam teks lagu dengan ejaan yang benar. Kemudian yang kedua, lewat video ini, siswa dapat memberikan contoh penerapan sila keempat dan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Dan yang ketiga, lewat video ini, siswa dapat mengurutkan 3 buah bilangan, 3 angka dari yang terkecil sampai yang terbesar dan sebaliknya. Baiklah, kemarin kita sudah membahas tentang persiapan dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan. Dan hari ini tibalah saatnya pentas seni hari kemerdekaan. Anak-anak menyanyikan lagu wajib belajar. Ya, ananda semua, inilah syair lagu wajib belajar, yang mana lagu ini diciptakan oleh Restu Narwan Sutamas. Syairnya ya diciptakan oleh Restu Narwan Sutamas dan H. Winarno. Inilah teks lagu tentang wajib belajar. Ananda bisa membaca teks lagu ini, kemudian ananda semua bisa menentukan apakah dalam teks lagu wajib belajar ini ada kalimat ajakan. Nah, baiklah. Apakah ada kalimat ajakan dalam lagu wajib belajar? Ananda bisa menggarisbawahi yang mana kalimat ajakannya. Baiklah, kita perhatikan sama-sama ya. Inilah teks lagu wajib belajar. Kira-kira yang mana yang ada kalimat ajakan? Ananda harus ingat ya. Kalimat ajakan itu ditandai dengan kata mari dan ayo. Dan jika kita menulisnya dalam buku tulis,
Setiap kalimat ajakan diakhiri dengan tanda seru. Yang mana ya kira-kira yang ada kata mari? Oh ya, yang paragraf pertama garis pertama menunjukkan bahwa mari kita laksanakan wajib belajar putra-putri Tunas Bangsa Harapan Negara. Nah, di sini salah satu contoh kalimat ajakan. Contoh kalimat ajakan. Nah, terlalu besar garisnya ya. Nanti Ananda bisa menggarisbawahi yang ada di buku paket Ananda. Kemudian yang mana lagi kalimat ajakan? Oh ya, ada kata ayo di sini. Paragraf ketiga. Ayo kita giatkan wajib belajar. Jangan putus tengah jalan. Nah, ini ya. Marilah tamatkan taman ilmu sekarang, petik hari depan yang ini ya. Ayo kita giatkan wajib belajar, jangan putus tengah jalan. Itu salah satu contoh kalimat ajakan. Nah, baiklah. Lagu wajib belajar adalah lagu yang dipilih bersama. Penentuan lagu tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah. Udin memimpin musyawarah. Beberapa lagu ditentukan terlebih dahulu. Setiap anak mengemukakan pendapat secara bergantian. Ada 4 lagu yang diusulkan. Akhirnya, lagu wajib belajar dipilih untuk dinyanyikan setelah bermusyawarah. Para siswa merapikan kelas. Ketua kelas memimpin pembagian tugas. Setiap siswa melaksanakan tugasnya masing-masing. Kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Musyawarah untuk memilih lagu yang akan dinyanyikan merupakan penerapan sila keempat Pancasila, yang mana kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi setiap hasil keputusan yang dihasilkan melalui jalan musyawarah atau diskusi itu merupakan salah satu contoh penerapan sila keempat. Kemudian yang selanjutnya, para siswa bergotong royong merapikan kelas. Nah, di sini ada setiap siswa itu punya tugas masing-masing dalam melaksanakan membersihkan kelas dan dilaksanakan secara adil. Dan di sini merupakan salah satu penerapan pengamalan sila Pancasila yang kelima, yang mana bunyi sila Pancasila yang kelima di sini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dalam pembagian tugas dalam membersihkan kelas itu harus adil, tidak harus dikerjakan secara bergotong royong. Tidak seperti ini, ada beberapa siswa yang kerja, kemudian siswa yang lain santai-santai. Itu tidak menunjukkan pengamalan sila Pancasila yang kelima. Musyawarah merupakan penerapan sila keempat Pancasila. Ananda semua masih ingat kan simbol Pancasila yang keempat dan apa bunyi dari sila Pancasila yang keempat tersebut? Ingat, simbol sila Pancasila yang keempat adalah kepala banteng. Ini juga sudah dipelajari dari kelas 1. Kemudian bagaimana bunyi dari sila Pancasila yang keempat? Bunyi sila Pancasila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi setiap hasil keputusan yang dihasilkan melalui jalan musyawarah atau diskusi itu merupakan salah satu contoh penerapan sila Pancasila yang keempat. Bagaimana contoh lain penerapan sila Pancasila yang keempat dengan teman-teman bermain? Misalnya berdiskusi tentang aturan permainan. Jadi sebelum bermain itu Ananda harus menentukan bagaimana aturan-aturan dalam permainan. Dan ini dilakukan dengan secara diskusi atau musyawarah.
Kemudian yang kedua, menghargai perbedaan pendapat dalam bermain. Nah, dalam permainan itu harus saling menghargai. Tidak karena berbeda pendapat langsung ada pertengkaran di situ. Tidak seperti itu ya anak soleha, anak soleh dan soleha, tapi harus saling menghargai dalam perbedaan pendapat. Kemudian yang selanjutnya, menerima keputusan pendapat dengan lapang dada. Jadi dalam bermain juga harus menerima keputusan, tidak dengan marah-marah, tapi harus dengan sabar dan atau lapang dada. Kemudian yang selanjutnya, para siswa bergotong royong merapikan kelas, merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Ya, masih ingatkah simbol sila Pancasila yang kelima? Simbolnya itu adalah padi dan kapas. Bagaimana bunyi sila Pancasila yang kelima? Ya, bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya, kira-kira apa contoh lain dalam penerapan sila Pancasila yang kelima dengan teman bermain? Nah, di sini Ustazah kasih contoh berbagi makanan dan minuman secara adil dengan teman. Nah, misalnya di dalam kelas ini biasanya kita lakukan itu di kelas 1 itu pada hari Jumat berbagi snack-snack dan Ustazah bagi itu secara adil. Maksudnya di sini dibagi kepada teman-teman semuanya, jumlah kue yang dibagikan itu harus sama rata, harus adil. Tidak seperti ini, misalnya Ustazah kasih Arafah 10, kemudian Riki hanya 5. Itu tidak adil dan itu tidak menunjukkan sikap penerapan sila Pancasila yang kelima. Jadi berbagi makanan dan minuman secara adil dengan teman. Selanjutnya yang kedua, bermain dengan teman harus adil, tidak bermain curang. Nah, ini juga ketika kita dalam bermain, misalnya bermain bola, karena kelompoknya ingin regunya itu menang, kalian mengambil jalan yang tidak baik, misalnya dengan mendorong teman kemudian merebut bolanya secara paksa, itu permainan yang curang dan itu tidak menerapkan sila Pancasila yang kelima. Jadi dalam bermain itu harus adil, tidak bermain curang. Penonton acara pentas seni cukup banyak. Pada acara pentas seni juga diundang warga dari perkampungan lain. Bagian konsumsi menyediakan kotak makanan dan minuman. Ada 362 kotak makanan. Ada 356 kotak minuman. Ada 348 botol air mineral. Cara untuk mengurutkan beberapa bilangan dengan membandingkan nilai ratusan, puluhan, dan satuannya. Perhatikan bilangan 362, 356, dan 348. 300, 300-an, kemudian 60-an, tambah 2 satuan. Kemudian untuk kotak minuman 300-an, sama ratusannya ya, antara minuman dan air mineral sama-sama ratusannya adalah 300-an. Kemudian puluhannya yang berbeda. Untuk kotak minuman puluhannya itu 50-an, sedangkan botol air minum 40-an. Dan selanjutnya untuk satuan, untuk kotak makanan 2 satuan, kotak minuman 6 satuan, dan kotak botol air mineral 8 satuan. Nah, di sini ratusannya sama semua. Yang kemudian yang kita harus bandingkan yang kedua adalah puluhannya. Nilai puluhan tidak sama, nilai ratusannya sama. Nilai ratusan ketiga bilangan tersebut sama, yaitu 300. Dan nilai puluhan tidak sama, yaitu 60, 50, dan 40. Urutan puluhan mulai dari yang terkecil adalah 40, 50, dan 60. Jadi, urutan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah
348, 356, dan 362. Ya. Jadi, untuk mengurutkan bilangan kira-kira mana yang terbesar atau yang terkecil dan sebaliknya, kita harus melihat dulu ratusannya. Jika sama ratusannya, kita beralih kepada puluhan. Dan jika puluhannya juga sama, kita beralih kepada satuan. Kira-kira mana yang lebih kecil atau mana yang lebih besar. Seperti itu dalam mengurutkan bilangan. Ya, baiklah, untuk materi pada pagi hari ini cukup sekian. Kemudian untuk tugas nanti Ustazah akan bagikan lewat LKS-nya dalam bentuk file, dan pengerjaannya itu disalin ke buku tulis ya, dan nanti dikumpulkan untuk tugas hari Jumat ini mengikut untuk pengumpulan tugas minggu besok. Jadi sekian materi kita pembelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.